Laki-laki berhak bercerita ya bos. Iya. Ya, laki-laki berhak bercerita. Oke. Iya. Ya pokok intinya jangan Tetap sampai semangat. kecangar. Mungkin untuk teman-teman yang di luar yang sambil mondok yang sambil kuliah itu tetap semangat. Jangan sampai kita down, kita terus jalan-jalan ke Mojokerto seperti yang kemarin, terus itu jangan itu. Itu Kok yang gitulah. gimana? Anda pasti sudah tahu lah. Ya bagi gimana no yang tapinya gimana no? Ya yang, banyak yang kasus seperti kiai-kiai yang cabul yang kayak kemarin itu. ya Wah, itulah itu. saya tidak Wah, ngomong ya, saya tidak ngomong ya. Ini saya- gimana pendapat saya Anda? nggak berani speak up. Kembali lagi di Basa Basi 23, bincang bareng angkatan 23. Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang legendaris. Beliau sosok yang luar biasa selain sebagai mahasiswa. Beliau ini sebagai santri yang sudah bertahun-tahun di pondok. Beliau nama panggilannya akrab disapa Mas Yuda dari PE. Ya Mas, gimana kabarnya Mas Yuda? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Langsung saja Mas kita Ya. bincang-bincang seru, nyantai ya, rileks aja di 23. Gini Mas, saya mau tanya, sebenarnya Anda ini santri atau inventaris pondok Mas? Soalnya saya lihat kok tahun-tahun, setiap tahun kok di pondok terus gak pulang-pulang. Lebih dikatakan artefak sih Mas. Artefak? Iya. Berarti cuma pajangan ya? Iya. Oke. Ya, gimana perasaannya mondok bertahun-tahun dan juga kuliah ini? Apakah ada tantangan-tantangan tersendiri? Semuanya sudah saya lewati Mas. Dari sedih, dari senang, pokoknya semua sudah saya lewati. Mulai dari MTS sampai sekarang susah senangnya sudah pernah saya alami gitu. Dari tahun berapa Anda mondok itu kalau boleh tahu? Kayaknya 2017 ya. 2017. Iya. Sampai sekarang Sampai belum. sekarang. Wah, hebat. Keren. Keren sekali. Iya. Nah, jujur aja ya Mas ya. Saya lihat Anda ini seperti bunglon. Di pagi hari di kampus presentasi pakai bahasa ilmiah, pulang-pulang sibuk hafalan, baca kitab, takrib. Wah, gimana itu? Apakah Anda bingung atau punya keluhan tersendiri? Toh rileks-rileks aja dengan kegiatan seperti itu. Bingung, pusing ya pusing. Wah. Di sini kita diajarin ilmu pendidikan, ilmu semacam sembarang kalir itu bahasanya. Ya. Terus juga belajar skripsi, membuat skripsi, membuat jurnal, terus praktek gitu. Nah di pondok sendiri juga belajar ilmu agama, takrib, hafalan. Jadinya pusing Mas. Iya ya. Gitu. Tapi kan demi kesuksesan tadi ya. Apalagi di belakangnya lah, di belakangnya kita akan memetik gampangnya sekarang kita itu puasa, besok kita baru lebaran. Oh gitu. Iya. Keren Mas, keren. Nah, terkait Anda yang sebagai santri nih Mas ya. Iya. Sekarang kan marak di medsos itu banyak sekali netizen yang cukup menghebohkan lah dengan apa itu barokah, barokah itu apa sih? Apakah nggak ada lah barokah itu? Gimana itu tanggapan Anda sebagai seorang santri? Gimana ya? Ya balik lagi ke spekulasinya masing-masing. Kan ya gampangnya dari mereka menganggapnya itu kan manfaat. Nah, dari kita bahasanya kan barokah tersebut. Iya. Ya gimana ya? Bahasanya gimana ya? Kita mempercayai. Bukannya barokah itu kelihatan, tapi kita dapat merasakan gitu. Seperti angin ya berarti, Ya, gitu. udara Seperti itu. bisa dihirup, bisa dibuat Ya. napas. Tapi kan angin kan nggak terlihat, Cukup tapi bisa dapat dirasakan. Ya, betul sekali Mas. Saya sepakat terkait itu. Ya.
Nah, bicara terkait Anda sebagai santri yang juga berkuliah di sini. Di dalam kuliah kan pasti ada yang namanya organisasi, Mas. Dulu atau sekarang apakah pernah masuk di sebuah organisasi? Pernah Mas, baru saja kemarin saya demis dari Hima saya kemarin, baru saja ikut Hima. Lah, gimana itu perasaannya ketika lagi rapat organisasi ya, posisi Anda sebagai dalam rapat organisasi, ditelepon, tiba-tiba ditelepon pihak pondok, pihak kiai untuk bantu di pondok. Wah, saya baru saja mengalami itu kemarin. Pas lagi panas-panasnya rapat, terus saya ditelepon dari pihak pondok, dari kiai saya disuruh untuk apa ya? Bahasa kasarnya itu nyupiri disuruh nganterin ke Bojonegoro. Saya mau nggak mau ya harus balik ke pondok, soalnya balik lagi ke kewajiban saya juga di sana ya, bahasa kasarnya ikut orang lah. Di sana saya juga ikut orang, saya harus balik ke pondok, harus profesional. Yeah. Nah di sini kan besoknya masih dapat informasi, besoknya masih dapat ketemu dari teman-teman Hima sendiri gitu. Lebih memprioritaskan yang paling butuh lah ya. Ya betul sekali. Dari sini juga saya lihat, saya amati Anda itu benar-benar mempelajari terkait mengambil keputusan, kebijaksanaan berarti ya. Iya. Keren berarti Mas. Anda keren sekali, sangat menginspirasi. Di samping Anda mondok, sibuk dalam tapi masih semangat kuliah. Nah ini untuk kuliahnya ini masih aktif atau ada bolong-bolongnya ini? Wah itu ya, saya berat Mas. Dari biasanya ada tugas itu, kalau saya ingin ngeplongkan pikiran, saya lari ke jalan-jalan, nggak tahu ke Surabaya, ke Mojokerto, apa intinya refreshing biar nggak panas gitu otak saya gitu. Berarti biasa jalan-jalan jauh biasa, ya? Biasa. Oh, itu hiburannya seorang yang jenuh dengan dua kegiatan. Balik lagi kalau kita mau jalan-jalan itu kita harus minta izin lagi ke pondok, biar semisal kita keluar kita nggak dicariin gitu. Iya, biar tidak dikhawatirkan juga kan ya. Soalnya di sana posisinya sebagai orang tua Anda kan. Iya. Betul. Nah, pernah nggak sih Mas itu apa namanya ya? Apa gimana? Gini. Ketika Anda sedang buntu sebagai santri, buntu tugas kuliah, tugas pondok, tadi kan healing, pernah nggak izin gitu? Wah, pernah Mas, saya nyuri itu pernah pas dulu masih semester berapa itu? Semester 4 kayaknya. Saya nyuri, saya keluar terus baru 1 hari kayak enggak 2 hari itu saya ditelepon, saya mau nggak mau ya harus balik lagi ke pondok gitu. Itu pas saya kemarin di mana itu? Di Malang kayaknya. Jauh sekali ya? Iya, mau nggak mau saya harus pulang tuh itu. Malamnya saya langsung pulang itu. Ada hukuman nggak? Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak dapat. Paling ya cuma diomongin ya seharusnya nggak harus seperti itu gitu loh. Soalnya sudah dapat voucher khusus bagi abdi dalam ya? Saya dapat voucher khusus. Oke. Nah ini pertanyaan yang bikin semua orang itu kagum, terheran-heran dengan Anda. Gimana? Sebagai seorang santri yang sibuk kuliah di pagi hari, bingung tugas-tugasnya, tugas banyak, jurnal dan lain sebagainya, tapi kenapa Anda kok masih memilih opsi menjadi sebagai abdi dalam? Gimana ya, saya bukan gimana ya bahasanya, saya lebih mengejar ilmu agama ya, juga mengejar ilmu pendidikan tersebut, ilmu agama, ilmu akhirat, ya, ilmu umum tadi, ilmu umum gitu. Terus juga saya juga mau ya, percaya nggak percaya sih Mas sama barokah tersebut, tapi kalau saya sendiri ya percaya gitu, tergantung mahnya
barokah itu percaya apa tidak? Kalau saya sih sangat percaya sih Mas. Sama seperti Anda sebenarnya saya itu. Sama-sama santri Masnya. Oh ya alhamdulillah saya juga alumni lah ya, alumni pondok. Ya masih bisa disebut santri juga sih ya. Iya, iya. Mm-mm. Kapan boyong Mas? Wah, itu sih pertanyaan yang jawabnya itu loh, saya belum bisa itu. Kenapa Saya, Mas? ya masih bodoh lah, bodoh ilmu saya. Masih merasa kurang Nah, gitu. Saya juga pengen memperdalam lagi ilmu keagamaan saya. Nah, di balik itu saya juga masih bodoh ilmu umum. Saya masih pengen belajar lagi untuk mencari ilmu umum lagi itu. Makanya saya sambil kuliah ini. Hebat Mas Yuda ini salah satu tokoh yang sebagai inspiratif mahasiswa sekarang loh ini. Disibukkan dengan begitu macam pekerjaan di pondok. Bertahun-tahun loh ini di pondok masih kurang loh. Masih kurang, merasa kurang ilmunya terkait agama. Dan juga masih kurang ilmunya terkait umum. Hebat sekali, masih semangat. Bertahan terus Mas Yuda. Amin, amin, amin. Jujur-jujuran ya Mas? Ya. Jujur-jujuran. Pernah gak sih merasa down? Merasa down ketika melihat IG, melihat teman-teman yang sudah merintis karir, bekerja, sudah nikah, bahkan ada yang sudah gendong anak. Pernah down, ingin boyong atau menurunkan semangat Anda gak? Wah, pernah sih Mas. Kemarin saya habis saja telepon sama orang tua saya. Saya punya anggapan, saya ingin boyong, saya ingin kerja sambil kuliah. Karena apa? Saya juga ingin membantu ekonomi dari keluarga. Tapi balik lagi saya punya anggapan, saya punya pemikiran, saya ingin birrul walidain. Saya ingin apa jenisnya? Namanya itu mengabdi lah, mengabdi kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti. Sangat penting soalnya ya. Nah, tantangan terbesar Anda ketika mondok dan kuliah bersamaan di semester tua dan di masa tua Anda ya, masa-masa kematangan Anda. Tantangan gimana maksudnya? Ya mungkin tantangannya, wah tugas ini yo, kuliahku gini ya. Tantangan-tantangan yang membuat Anda down itu apa? Apa ya Mas? Banyak sih. Salah satunya lah. Yang buat down apa ya? Saya sampai nggak punya pikiran seperti itu. Saya wah saking down kadang gimana ya? Jadi kata down ya terus ya saya larinya nggak ziarah, nggak healing jalan-jalan gitu. Kalau down itu. Berarti saking banyaknya sampai bingung apa itu yang membuat down ya? Ya mungkin biasanya yang bikin saya jadi problem, yang jadi pikiran itu terkait orang tua. Ekonomi. Ya. Ya. Tapi masih tetap bisa bangkit kan ketika ada hal tersebut. Keren Mas sampean. Tokoh inspiratif ini. Nah, terkait Anda sebagai santri Mas. Sebagai santri, karena kan banyak fenomena aneh yang membuat gejolak dunia pesantrenan, dunia keagamaan, bahkan agama itu bergejolak akibat kejadian-kejadian aneh. Gimana pendapat Anda seperti tokoh-tokoh yang gitulah? Anda pasti sudah tahu lah. Ya bagi gimana yang topiknya gimana Ya banyak kasus seperti kiai-kiai yang cabul yang kayak kemarin itu. Ya itulah, saya tidak ngomong ya, saya tidak ngomong ya. Ini gimana pendapat Anda? Saya nggak berani speak up di sini Mas, nanti kita di belakang saja kalau mau speak up seperti itu. Nah balik lagi ke gimana ya, saya kan masih berbackground santri. Kalau di pondok ini kan sebagai mahasiswa, saya nggak menyalahkan, saya nggak ya itu sebagian oknum lah, oknum. Oke. Oknum. Tapi saya ini sungguh sangat berdampak sekali ya. Saya rasa itu merugikan banget sih bagi dunia pesantren. Ya mungkin belakangan ini dunia pesantren itu seperti jelek gitu loh. Dengan adanya berita-berita tersebut itu dipandang sebelah lah sebagian dari masyarakat. Sangat disayangkan sekali ya. Padahal kita balik lagi ke zaman dulu. Ya yang memerdekakan sebagian kan santri gitu loh. Oke, siap. Saya setuju itu, saya setuju. Ya udah kita beralihlah ke pembahasan lain ya. Iya. Pembahasan lain. Gini, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir buat teman-teman yang sama dengan Anda, posisi kuliah sambil nyantri,
posisi masih di pondok yang juga sama halnya menjadi artefak katanya ya. Iya. Artefak seperti Anda, pesan-pesan buat semuanya itu apa? Mungkin untuk teman-teman yang di luar yang sambil mondok yang sambil kuliah itu tetap semangat. Jangan sampai kita down, kita terus jalan-jalan ke Mojokerto seperti yang kemarin, terus itu jangan itu kesalahan besar. Jangan sampai kecangar ya. Iya. Oke, jangan sampai kecangar. Ke situ. Ingat Teman-teman ya. yang lainnya mungkin gitu, ya nggak harus santri sih. Ya teman-teman lainnya seperti itu. Ya kita lihatlah teman-teman di sekeliling kita bisa kalau banyak pikiran, banyak apa gitu bisa bercerita. Walaupun teman-teman kita nggak memberikan masukan, nggak memberikan solusi, tapi setidaknya ada yang mendengarkan. Laki-laki berak bercerita ya bos. Iya. Ya, laki-laki berak bercerita. Oke. Iya. Ya pokok ini jangan Tetap sampai semangat. kecangar. Iya. Kalau kata Mas Yudar itu cara mengatasi Anda tidak overthinking ala bidzikrillah. Ingatlah kepada Allah. Ya toh Mas Yudha? Iya. Oke Mas. Ingat jangan sampai kecangar atau ke jembatan-jembatan yang terdekat ya. Laki-laki berak bercerita, perempuan juga berak bercerita. Di sini ada Mas Yudha yang siap mendengarkan Anda bercerita, oke? Tapi semisal gini Mas, kalau mau simulasi itu bisa ke contohnya ada di Meraura, ada di Dam, kan bisa tuh teman-teman simulasi di situ kan bisa simulasi, tapi jangan. Jangan sampai lah, Ya, jangan kalau dengarkan Mas bermain Yudha kalau nggak terkait apa-apa. ini. Gak ada yang namanya simulasi untuk bunuh diri itu. Iya. Sangat tidak diperbolehkan. Bunuh diri itu enggak memperselesaikan masalah, tapi memulai masalah yang lebih baru. Ya sepakat betul itu. Ada yang mengatakan bahwa semisal kita bunuh diri, kita bakal melakukan hal tersebut sampai hari kiamat, Mas. Gitu. Soalnya saya juga pernah dengar itu orang yang bunuh diri tidak benar-benar mati. Maksudnya itu arwahnya itu tidak langsung ke yang lain itu loh, digolongkan sendiri seperti di penjara gitu loh. Ya. Seperti itu orang yang bunuh diri itu. Jadi tidak tenang loh ya orang bunuh diri itu, bukan memperselesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah bisa hubungi Mas Yudha, sang psikiater handal ini sebenarnya. Oke Mas. Mungkin cukup sampai di sini ya Mas, karena ya sudah panjang lebar banget lah. Pesan-pesan Anda itu sangat menginspirasi banget. Kalau Anda down, Anda kehilangan semangat terkait kuliah, perjalanan hidup, contohlah Mas Yudha, karena beliau ini menginspiratif banget, sangat semangat, mempunyai daya juang yang luar biasa. Disebutkan dengan dunia pesantren, disebutkan dengan dunia kuliah. Nah tadi dikatakan kepikiran juga yang di rumah, tapi dia tetap semangat. Patut dicontoh untuk semua mahasiswa, baik itu Uniro maupun sekitarnya. Oke. Ya, cukup sekian sih Mas. Terima kasih ya Kang Yudha atas inspirasinya buat para pendengar. Tetap istiqomah, selalu pantengin terus Bahasa Basi 23 angkatan 2023 ini, pantengin terus, dan juga jangan lupa kirim Al-Fatihah kepada guru-guru kalian yang sudah tiada maupun yang masih hidup. Jangan lupa kirim Al-Fatihah. Saya di sini Muhammad Saiful Nahar selaku host podcast pada hari ini, dan narasumber kita yang paling hebat, si paling inspiratif, Muhammad Hilmi Yudha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kembali lagi di 3, 2, 1 Cut.